Selamat pagi, saya ucapkan kepada Pak Dewan dan juga kepada Pak Akar. Hari ini saya ingin praktik konseling kelompok. Apakah sudah bisa dimulai, Pak? Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menampilkan konseling kelompok. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu sekalian karena sudah hadir tepat waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Bagaimana kabar anak-anak Ibu sekalian? Baik, Bu. Ada yang belum sarapan? Tidak ada, Bu. Ya, terima kasih Ibu ucapkan karena anak-anak Ibu sudah berinisiatif untuk ikut bimbingan konseling kelompok kita pada hari ini ya. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Kita satukan diri kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan di mana pada saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk berkumpul di dalam ruangan ini di mana dalam rangka kami untuk mengikuti mengenai konseling Bapak. Dari Tuhan hari benar kami agar kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik Bapak. Apapun aktivitas kami selanjutnya kami serahkan seluruhnya yang dengan tangan-Mu. Terpuji dan mulia dalam Bapak hari ini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Ruth Sarah, Roberta, Clara, Adelina, Waisa, Syafrizal, Diva, Febrior. Oke, kita berikan tepuk tangan karena kalian sudah hadir. Baik, di sini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, kalau konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Tujuannya apa, Bu? Nah, kalau konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang menggunakan dinamika kelompok untuk menuntaskan masalah-masalah, khususnya itu adalah masalah pribadi. Apa yang mengganggu pikiran kita, apa yang mengganggu perasaan kita, kemudian apa yang mengganggu aktivitas kita, itu nanti akan kita sampaikan di dalam kelompok ini untuk kita selesaikan secara bersama-sama ya. Sudah paham sampai di sini aku? Sudah, Bu. Baik. Mengenai ajas pelaksanaan konseling kelompok. Nah, ajas yang pertama yang mau disampaikan di sini adalah adanya ajas kerahasiaan. Jadi nanti untuk kita keseluruhan dalam pelaksanaan konseling kelompok ini harus ada ajas kerahasiaan. Rahasia berarti tidak bisa terbuka kepada publik. Bu, nanti saya takut rahasia saya dibeberkan sama orang lain. Jangan takut.
Iya, tujuannya apa Bu? Supaya lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi, menatap satu dengan yang lain. Iya. Yang kedua, adanya azas keterbukaan ya. Jadi nanti diharapkan untuk kita keseluruhan, selain dari adanya azas kerahasiaan, harus ada azas keterbukaan. Untuk anak didik ibu sekalian, apapun masalah yang kita alami, yang mengganjal pikiran, yang mengganjal perasaan, yang mengganggu aktivitas, itu harus kita sampaikan semua secara terbuka ya. Jangan saya mengganggu, saya takut, tidak. Kemudian yang ketiga, ada azas keaktifan. Contohnya seperti apa? Jadi dalam kelompok ini diharapkan tadi harus ada dinamika kelompok. Kelompok itu harus hidup, berkembang, dinamis, harus ada interaksi. Jadi diharapkan keseluruhan anak didik ibu harus berpartisipasi. Ya. Kemudian ada azas yang keempat, itu azas kesukarelaan ya. Seperti yang ibu sampaikan tadi di awal, ibu sungguh-sungguh berterima kasih kepada anak ibu karena sudah dengan sukarela datang kemari untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita ya. Jadi tidak ada yang terpaksa. Makanya apapun nanti yang kita bahas di sini harus dengan sukarela, ya benar. Kemudian ada juga dia azas normatif ya. Sebelumnya di bimbingan kelompok juga kita sudah belajar tentang azas normatif. Jadi ada norma-norma, izin, permisi, maaf, tolong, terima kasih. Sudah paham anak ibu? Sudah Bu. Oke, hari ini kita akan membuat permainan atau ice breaking. Ada yang bisa memandu? Atau dari ibu saja? Iya saja. Baik, adapun ice breakingnya adalah Marina menari di atas Menara. Iya, selain dari menguji konsentrasi kita dilatih juga untuk lebih percaya diri. Apakah kita yakin dengan kemampuan kita, yakin dengan penampilan kita ya, seperti itu ya anak ibu. Baik, instruksinya seperti ini. Kalian perhatikan dulu ibu, baru nanti kita laksanakan secara bersama. Baik. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sudah bisa? Oke. 1, 2, ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Baik, untuk kali ini pertemuan kita selesaikan nanti sekitar 45 menit ya. Jadi cara pelaksanaannya seperti apa Bu? Jadi masing-masing anggota kelompok nanti harus menyampaikan masalah yang ada pada dirinya, masalah apa yang mengganggu pikiran, kemudian masalah yang mengganggu perasaan, kemudian masalah yang mengganggu aktivitasnya ya Bu. Oke, ibu tanya kepada anak ibu sekalian, sudah siapkah untuk melaksanakan kegiatan kelompok kita pada hari ini? Siap Bu. Sudah siap? Siap Bu. Oke, terima kasih diucapkan kepada kalian. Ibu pertegas sekali lagi, apakah masih ada yang belum
sendiri saya merupakan anak tunggal, jadi saya merasa itu suatu masalah kehidupan yang berat. Karena saya berpikir saya anak tunggal, jadi saya merasa saya tidak punya tempat punya tujuan untuk menceritakan segala permasalahan yang saya hadapi. Ya, jadi temanku tadi menyampaikan, teman kita Ruth, saya adalah anak tunggal Bu. Saya merasa sedih. Saya tidak tahu menceritakan masalah saya kepada siapapun juga. Saya tidak punya teman curhat Bu. Oke, dilanjut Rebecca. Masalah pribadi saya itu mengenai cara saya membagi waktu untuk belajar. Karena mengingat hari semakin sibuk, ditambah lagi dengan jadwal ekstrakurikuler dari sekolah yang menyita banyak waktu, sehingga kadang sampai di rumah merasa letih dan mudah ngantuk. Seiring dengan hal itu, maka rasa malas belajar itu kadang-kadang ada. Kadang juga mikir, ini kayak saya seperti ini karena hanya letih atau emang waktu yang terlalu cepat bekerja. Ada masalah seperti itu. Ya, masalah manajemen waktu. Kemudian bagaimana dengan anak ibu Nara? Masalah yang sulit untuk saya atasi itu Bu, yaitu mudah marah dalam segala hal itu. Kalau sesuatu tidak sama dengan apa yang berada dari saya pasti langsung tidak bisa mengontrol emosi saya. Iya, masalah emosi ya. Kemudian anak ibu Aden. Masalah yang saya miliki Bu hampir sama dengan masalah seberkat, cuman ini manajemen waktu saat mau ulangan Bu. Dimana saya malas belajar dan tiba ada ulangan baru malam harinya saya baru belajar. Iya. Kemudian si Waisyah. Kalau masalah saya Bu, kamu juga menyakiti hati teman. Iya, juga menyakiti hati teman. Kalau masalah belajar bagaimana Bu? Saya hampir sama dengan usia Bu, karena saya tidak punya teman bercerita itu. Abang saya dan kedua abang saya sudah berpergian bukan kerja dan kuliah. Jadi saya di rumah tidak punya teman cerita Bu. Saya pernah menceritakan masalah saya ke ibu saya atau ke ayah saya, tapi mereka seperti tidak peduli dan memberitakan mengasih tahu masalah saya itu ke orang lain. Jadi ketika mereka sudah tahu masalah saya, mereka hanya mungkin bisa mengelola saya yang masalah itu. Baik. Kalau dengan Diva bagaimana? Masalah yang saya pernah alami dari pengalaman saya itu yaitu masalah tentang kekurangan kepercayaan diri. Percaya diri itu adalah hal yang sangat sulit saya lakukan, karena saya sering merasa tidak mampu untuk melakukannya. Iya, merasa tidak mampu ya, masalah kurang percaya diri. Kemudian bagaimana dengan masalah anak ibu Edwin? Masalah pribadi saya itu tentang perasaan. Jadi saya selalu merasa iri hati kepada orang-orang yang punya prestasi. Iya, iri hati. Sedangkan saya sendiri tidak punya. Iya, iri hati terhadap orang yang berprestasi, benar. Jadi menurut kalian anak-anak ibu sekalian, dari kedelapan masalah yang telah kita sampaikan, kira-kira masalah siapa yang boleh kita ringkaskan di sini? Bisa disampaikan satu persatu. Coba Sarah. Menurut saya masalah yang saya itu masalah mengenai orang percaya diri. Baik. Oke, baca. Kalau kita bicarakan tentang masalah sifat, karena kepercayaan diri kesepakatan kami setiap orang akan percaya diri jika kita percaya diri. Iya, karena semua orang butuh dan merasakan. Iya, ada lagi pendapat yang lain. Menurut saya juga sama Bu, masalah yang dialami teman kita Diva, karena rasa percaya itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah mempunyai kepercayaan diri, maka kita akan mampu untuk menerima kenyataan ini. Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan, bahwasanya kita sepakat untuk membahas masalah teman kita Diva ya, kurang percaya diri dalam berpendapat ya. Jadi baik untuk menggali masalahnya lebih dalam, kami di sini ingin mendengarkan Diva berbagi pengalaman tentang masalah yang Diva
sosial, lebih percaya omongan orang, sering merasa tidak mampu, selalu berpikiran negatif tentang masa depan, kurang bersosialisasi, dan tidak cinta pada diri sendiri. Beberapa hal itulah yang membuat saya merasa insecure, tidak berani menyampaikan pendapat, karena saya merasa orang kita yang berani menyampaikan pendapat. Takutnya pendapat saya itu diabaikan oleh orang lain. Itulah yang membuat saya tak percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Silakan teman-teman yang lain menanggapi masalah yang disampaikan oleh teman kita Diva. Kita bisa bertanya atau kita bisa berbagi pengalaman. Mungkin kita juga pernah mengalami pengalaman yang sama dengan Diva. Silakan anak ibu. Oke, silakan teman-teman. Ada masalah yang dihadapi oleh teman kita Diva. Saya mau bertanya, bagaimana cara Diva untuk tetap bertahan sampai saat ini? Izin menjawab pertanyaan. Untuk bertahan dengan situasi ini memang tidak mudah. Karena saya merasa minder dengan orang lain. Percaya diri saya yang kurang itu menyebabkan saya merasa diasingkan oleh orang lain. Percaya diri itu membuat saya tidak pede dalam melakukan sesuatu. Oke, silakan yang lain ditanggapi. Oke, silakan Ron. Diva, saya ingin bertanya, tolong ceritakan satu pengalaman hidup kamu, mengapa hal apa yang membuat kamu menjadi tidak percaya diri, atau mungkin entah ada kejadian di masa lalu yang membuat kamu jadi tidak percaya diri. Izin menjawab pertanyaan. Silakan Diva. Pengalaman saya itu pernah terjadi pada masa lalu. Waktu itu kami sedang melaksanakan acara kumpul keluarga Bu. Terus saya ingin memberikan solusi terhadap masalah yang dibicarakan dalam keluarga ini. Tapi tanggapan saya tidak diterima oleh orang keluarga saya, karena mereka menganggap saya masih kecil, masih tidak mengerti apa-apa. Itu membuat saya merasa tidak percaya diri dalam melakukan pendapat. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ketika tanggapan Diva tidak direspon, apa yang kita rasakan? Izin menjawab Bu. Yang saya rasakan pada saat itu intinya sedih, dan saya menjadi trauma dalam mengungkapkan pendapat. Dalam sosial itu saya jadi terpengaruh, tidak mau memberikan pendapat karena merasa pendapat saya pasti diabaikan juga. Menurut tanggapan kelompok, bagaimana? Izin bertanya Bu. Oke, silakan Kak Rizal. Mungkin di dalam keluarga Diva tidak didengarkan pendapatnya Bu. Kenapa Diva tidak berpendapat kepada misalnya mungkin lagi di kelas Bu? Diva berpendapat bisa saja Bu, guru yang mendengar pendapat Diva bisa menghargai pendapat Diva. Apa pernah juga Bu? Pernah juga Diva tidak dengarkan pendapatnya dalam lingkungan Bu? Izin menjawab pertanyaan Bu. Sebenarnya bukan karena tidak mau memberikan pendapat di lingkungan sekitar Bu. Tapi ya memang namanya sudah trauma masa kecil ya, trauma untuk mengungkapkan pendapat dalam lingkungan kecil saja. Pendapat saya sudah tidak dihargai, diabaikan begitu saja Bu. Sehingga membuat saya merasa sudahlah, pastilah pendapat juga diucapkan oleh orang lain. Oke, di sini Ibu mau bertanya sama Diva, apakah sebelumnya Diva sudah pernah menanyakan kepada keluarga atau ke orang tua, mengapa sih Diva tidak diterima dalam berpendapat? Izin menjawab pertanyaan Bu. Pernah saya menanyakan itu kepada orang tua saya Bu. Lantas orang tua saya menjawab begini Bu. Kamu masih kecil, kamu tidak tahu apa-apa tentang masalah orang dewasa. Mereka menganggap saya hanya sebagai seniku yang tidak memiliki arti apa-apa untuk memecahkan sebuah masalah ini. Oke, apakah Ibu punya pengalaman yang sama dengan Diva? Saya Bu. Oke, silakan Kak Rizal. Izin saya menceritakan pengalaman saya Bu. Saya juga pernah Bu
saya menjadi takut lagi untuk mengajukan pendapat saya. Malahan saya pernah berpendapat bahwa sebenarnya saya ingin mengetahui apa yang lagi dikerjakan di papan tulis tersebut, tetapi gurunya malah marah ke saya. Saya menjadi takut. Saya merasakan hal yang sama. Iya, ada yang merasa ketakutan ya. Kemudian teman kita Jufar tadi menyebabkan saya trauma, Bu. Menyebabkan saya tidak mau berpendapat lagi gitu. Menurut kita seperti apa ya, Bu? Silakan Adelina. Mari kita tanggapi masalah-masalah yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya sih lebih baik kita seperti mencari seseorang untuk melakukan urusan kita, dan kenapa kita pergi seperti masalah kita tadi, kenapa kita tidak coba memberikan seperti pengarahan ke orang tua kita. Sebenarnya walaupun kita masih kecil, kita sebenarnya berhak untuk berpendapat, karena memang kan berpendapat itu hak semua orang di manusia. Jadi seperti yang disampaikan oleh si Aden tadi, bahwasanya kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tua kita bahwa setiap orang itu berhak memberikan pendapat. Bagaimana dengan yang lain? Menurut saya, Oke, silakan Sergio. saya juga selalu mengingat juga saya itu karena kami itu sangat berpendapat. Jadi yang bisa kampus ini saya rasa kami itu tidak perlu takut untuk berpendapat, karena seperti yang kata Alina, semua orang itu memiliki hak untuk berpendapat. Iya, setiap orang itu punya nilai ya. Jadi kita tidak perlu takut. Bagaimana dengan pendapat? Izin menjawab, tadi saya menyimak dari alasan daripada Dr. Syafrizal. Dia bertanya kepada seorang guru, tapi guru tersebut menanggapinya itu dengan emosi. Barangkali saja guru yang masuk itu, barangkali ya, sebenarnya bukan marah kepada Syafrizal, karena tahu kala teman dari lingkungan sekelas itu melakukan kesalahan yang mengakibatkan sang guru itu emosi. Jadi tanpa disengaja cara menjaga Syafrizal itu jadi dalam keadaan emosi. Jadi menurut saya sih dalam hal ini kita sebagai siswa tidak boleh langsung menyimpulkan, ih gurunya kok gitu ya, apa ini bertanya, apa saya nggak layak untuk bertanya, apa saya kalau bertanya udah langsung saya yang paling bodoh. Bagi kita jangan berpikir seperti itu. Kita tetap harus memperhatikan situasi kita. Guru tadi marah ke saya atau karena ada hal lain nggak sih? Menurut saya seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman Musiro Berkat, jadi kita tidak boleh terlalu gampang menyimpulkan. Kita harus berpikiran positif. Ya, di sini Ibu mau bertanya sama Diva dan Syafrizal. Tadi masalahnya kurang percaya diri dalam berpendapat. Apalagi salah satunya adalah faktor dari orang tua atau guru menyebabkan ya takut atau sedih, dan bahkan dia tadi menyampaikan bahwasanya orang yang berani berpendapat itu hanyalah milik orang dewasa, ya orang yang pintar, orang yang menarik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah hanya orang yang menarik atau orang yang pintar saja yang berhak menyampaikan pendapatnya? Kira-kira aturan itu tertulis di mana ya? Izin menjawab pertanyaanku, aturan itu memang tidak tertulis di mana-mana. Nggak ada yang menyampaikan kalau pendapat itu hanya untuk orang-orang yang menarik dan untuk yang tidak. Tapi karena rasa kurang percaya diri saya itu yang membuat saya merasa bahwa orang-orang pintar itulah yang berhak mengemukakan pendapatmu agar diambil oleh orang lain. Jika orang-orang bisa dikatakan orang-orang yang kurang dalam pola pikirnya, mereka orang lain pasti menganggap mereka tidak memiliki pendapat yang bagus. Oke, bagaimana tanggapan yang lain? Silakan Sarah. Untuk Diva, memang kalau orang merasa kurang, jadi kita selalu bahwa orang kita yang kalau bisa
hal satu, sedangkan kamu sendiri kamu sama hal yang satu itu, namun dia tidak bisa melakukannya. Jadi jangan selalu, jika kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tidak akan pernah berakhir. Kita kan selalu merasa percaya diri bahwasanya kita tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh orang tersebut jika kita selalu membandingkan diri sendiri. Jadi tetap fokus pada diri kita sendiri, percaya pada diri sendiri bahwasanya kita itu memiliki potensi yang lebih dari orang tersebut. Iya, benar yang disampaikan oleh teman kamu Sela. Jadi ketika kamu menyampaikan pendapat yang menyebabkan tadi kamu merasa takut atau malu, bahkan hanya orang pintar saja yang berani menyampaikan pendapat, hanya orang yang menarik yang berhak gitu. Padahal sebenarnya itu hanya perasaan kita, hanya pikiran-pikiran irasional kita ya. Dan kalau kita ketahui ya, pada kenyataan sebenarnya bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat, ya, bahkan yang muda, kecil, dewasa, orang tua, setiap orang berhak berpendapat, setiap orang punya nilai-nilai, ya, kehidupan. Ada lagi tanggapan anak yang lain? Oke, silakan Syafrizat. Menurut saya, agar pendapat kita dihargai, lebih baik kita lingkungan baru ini menghargai pendapat kita, dan stoplah berpikir yang tidak stoplah overthinking apa yang sebelum yang tidak terjadi sebenarnya tapi sudah kita pikirkan. Itu memang sudah manusiawi bagi kita agar kita dapat akan kegagalan, tapi sebenarnya itu juga dapat merusak pikiran kita, karena overthinking itu pada hal yang belum terjadi, pada yang sudah kita pikirkan sudah ada di benak kita, itu dapat merusak segalanya. Kita dapat takut akan melakukan sesuatu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Pendapat silakan ada. dari saat tadi yang diberikan Syafrizat, lebih baik kita mencari lingkungan yang lebih baik kita. Sebenarnya menurut saya kurang setuju karena tidak semua lingkungan bisa menerima kita. Lebih baik kita memberikan pemahaman terhadap orang-orang di sekitar lingkungan kita agar sebaiknya mereka lebih menerima pendapat kita daripada kita mencari lingkungan yang menerima kita. Karena menurut saya itu tidak mungkin ada lingkungan yang dapat menerima kita, karena lingkungan ini pasti ada di mana ada yang pro, ada yang kontra. Ya, ada yang setuju dengan pendapat Anda? Izin menjawab memberi saran Bu. Oke, silakan. Saya setuju dengan tanggapan dari teman kita Delina. Benar, jika kita ingin dihargai, menurut saya terlebih dahulu ya kita harus menghargai dulu. Percuma kita mencari tempat lingkungan atau seseorang curhat kalau kita saja tidak bisa menghargai, kita saja belum bisa menjadi contoh gitu Bu. Jadi menurut saya segala sesuatu jika kita ingin menginginkan hal baik itu ya dimulai dari diri sendiri. Lakukan dulu yang baik, maka lingkungan pasti akan memberikan yang terbaik juga bagi kita. Itu menurut saya. Ya, yang pertama kita harus bisa memberikan yang terbaik dulu untuk lingkungan kita, kemudian lingkungan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Benar yang disampaikan oleh anak ibu tadi, si Adel dan si Berkah, harus dimulai dari diri sendiri. Jangan mulai kita pikirkan bagaimana tanggapan orang lain ya, tapi kita harus lakukan lebih dahulu. Oke, pendapat yang lain seperti apa? Menurut saya, Silakan Syafrizat. menurut saya kita lebih baik kita dulu percaya kepada diri kita sendiri sebelum memikirkan gimana pendapat orang lain tentang kita. Kita lebih baik mencintai diri kita sendiri dulu sebelum cacian dan hinaan orang dalam kepada kita. Jadi ketika kita sudah mencintai kita terhadap diri kita sendiri, otomatis itu cacian dan hinaan mereka tidak akan masuk ke dalam diri kita. Iya, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman Diva, apa yang kita rasakan sekarang? Izin menjawab pertanyaan Bu. Yang saya dapat dari bimbingan yang saya lakukan ini yaitu memaafkan masalah saya yaitu tentang percaya diri. Saya mendapat masukan-masukan dari kita semua tentang bagaimana solusi yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri saya. Solusi baik
cara mengatasinya, serta saya juga mendapat motivasi dari kita semua tentang percaya diri itu, bahwa kita harus memulainya dari diri sendiri baru orang lain akan memulai. Kalau Safrizal bagaimana anakku? Tadi Safrizal menyampaikan hampir memiliki pengalaman yang sama dengan Diva. Dengan saran-saran teman saya tadi, saya menjadi tahu betul bagaimana ketika orang tua tidak menghargai saya. Lebih baik saya berpikir saya lebih menghargai diri saya sendiri dulu. Iya, daripada kita memikirkan orang lain terlebih dahulu, alangkah baiknya kita kembali dulu ke diri kita. Iya, jadilah diri sendiri. Ada lagi pendapat yang lain, masukan-masukan dari teman yang lain? Silakan Bro. Nah, dari segi mananya masukan dari teman-teman sekalian mengenai untuk mengatasi orang percaya diri yang sangat dari tidak menemukan diri dan lain, dan kita itu harus percaya dengan pendapat kita, dengan kita, bahwasanya itu merupakan hal positif yang baik untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu memfokuskan kata-kata orang lain. Nah, saya tertarik dengan salah satu quotes, yaitu di mana only I can change my life, no one can do it for me, yang artinya hanya saya yang bisa mengubahnya, tak satu orang lain dapat mengubahnya untuk saya. Oke, baik. Jadi benar yang disampaikan oleh teman-teman kamu. Jangan sesekali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, baik. Untuk memperkuat ya, masalah-masalah kita yang barusan kita bahas, adanya tadi pikiran-pikiran yang irasional, kita akan menyaksikan satu video ya. Oke, mari kita perhatikan secara bersama-sama. Baik, dari masalah yang sudah kita bahas, terlebih dahulu Ibu bertanya kepada Diva. Dari yang sudah kita bahas dalam kelompok ini, kira-kira apa yang menjadi komitmen Diva ke depannya, khususnya dalam masalah percaya dirinya tadi? Izin menjawab pertanyaanmu. Melalui kelompok ini saya mendapat banyak pelajaran di sini. Komitmen saya ke depannya, saya akan merubah diri saya agar menghilangkan rasa tidak percaya diri tersebut. Saya akan mulai kembali bersosialisasi dengan masyarakat yang lain atau dengan lingkungan sekitar yang lain, dan saya akan berusaha untuk menjadi diri saya sendiri, dan saya akan mencoba untuk berani menyatakan pendapat dalam lingkungan sekecil apapun itu ataupun lingkungan dalam sebesar apapun. Yang lain masih ada yang ingin menyampaikan komitmennya? Pas ya. Baik, seperti yang kalian sampaikan tadi, yang
disampaikan oleh Diva teman kamu, apa yang menjadi komitmen itu nanti akan dilaksanakan ya Diva. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Bu? Saya akan mencoba melaksanakan bersama dengan dan pada hari ini. Ya, akan dilaksanakan mulai hari ini dan pada hari-hari berikutnya. Baik, setelah panjang lebar kita bahas tadi masalah teman kita Diva. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian mengenai kesan dan pesannya dari kegiatan layanan konseling kelompok kita hari ini. Silakan Ibu. Saya ingin memberi pesan saya terhadap kegiatan kali ini. Kegiatan kali ini saya merasa mempunyai teman cerita dan bahwa semua orang mempunyai masalah untuk diselesaikan, serta tergantung pada diri kita untuk bertahan dan berjuang sekuat mungkin agar masalah itu teratasi. Dari sini saya juga belajar bahwa banyak orang yang tidak memulai perubahan. Padahal tidak memulai perubahan sudah kegagalan yang sudah kita lakukan. Dan guru terbaik dari kehidupan adalah pengalaman dan pelajaran. Ya, berikan tepuk tangan. Guru terbaik adalah pengalaman ya. Oke, ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya? Pas ya. Jadi baik, di sini kita akan mengerjakan layanan segera. Jadi terima kasih atas partisipasi anak ibu sekalian karena sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini dengan sukarela. Dan kesepakatan kita minggu berikutnya kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas? Izin jawab. Oke, silakan rekan-rekan. Karena tadi kita selalu membahas tentang teori, menurut saya lebih baik kita lagi mengangkat masalah belajar tadi, yaitu cara membagi waktu dalam hal belajar. Cara membagi waktu dalam belajar. Bagaimana yang lain? Oke. Jadi nanti minggu depan kita buat lagi pertemuan kedua. Masih tetap konseling kelompok. Oke. Dan diharapkan nanti kepada anak-anak ibu sekalian supaya hadir secara keseluruhan ya. Baik. Oke. Sebelumnya marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Silakan bisa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan dan kami dalam
kebetulan masuk kami. Oke. Kita buat lagu penutup ya. Lagunya apa nak? Oke, 1, 2 ya.